Selamat malam teman-teman sekalian. Ini saya coba akan mengulas tentang sebuah alat ya, The Band ya. Ini sebetulnya adalah sebuah saklar atau timer yang berupa saklar yang berguna untuk mengatur, menyalakan atau mematikan aliran listrik. Nah, karena ini sifatnya adalah sebagai timer, maka alat ini digunakan untuk misalkan menyalakan peralatan pada jam-jam tertentu dan nanti akan mati pada jam-jam tertentu, atau juga bisa digunakan untuk mengatur beberapa alat, misalkan dua alat nyala atau hidup dan mati bergantian untuk mengurangi beban kinerja alat. Misalkan seperti di IPAL ada sebuah alat berupa pompa atau aerator atau blower yang harus nyala nonstop, maka dibutuhkan lebih dari satu alat yang disetting menggunakan alat ini dengan nyala bergantian, sehingga alatnya akan menjadi lebih awet karena beban kinerjanya akan terbagi rata pada alat yang ada. Nah, sebelum kita ulas lebih detail, saya ingin membahas komponen-komponen bagian utama dari alat ini. Ya, alat ini di pasaran sering disebut dengan timer The Band. Ya, mungkin itu karena dari mereknya ini sebetulnya The Band. The Band ya, The Band. The Band ini adalah produk buatan Jerman ya, karena di ini tertulis made in Germany. Nah, sebetulnya bagian-bagian alat ini kalau kita beli, teman-teman sekalian akan mendapatkan satu rangkaian alat, kemudian disertai sebuah manual book. Cuma cilakanya ini sebetulnya buku ini ada 3 bahasa di sini, hanya Indonesia bukan menjadi salah satu bahasa yang tertulis di situ. Komponen utama dari timer The Band ini, yang pertama tentu saja timernya ya, ini timernya. Kemudian ada ini bagian bawah, ini adalah cover dari terminal sambungannya. Kemudian ada rel atau tempat kita untuk melekatkan alat ini ke tempat yang kita inginkan, misalkan di panel box atau di dinding. Ini sudah dibawain rel yang nantinya ada lubang, ini bisa kita bawa di tembok dan alat ini kita tancapkan di situ. Nah, untuk melepas covernya ini ya, cover terminal, karena memang kalau begini kita belum bisa melakukan sambungan karena dia masih terlindungi. Cara melepasnya adalah teman-teman bisa perhatikan di depan ini ada lubang ya, ada pengait di situ yang perlu kita congkel untuk membuka tutup dari terminal ini ya. Ini saya pakai ada sebuah alat obeng kecil test pen ya. Caranya adalah congkel ini ya, pengaitnya ke bawah, kemudian penutupnya ini kita angkat ke atas. Nah, seperti itu ya, maka alat ini sudah bisa terlihat terminal sambungannya ya. Nah, untuk menutup kembali ya, kita tinggal tekan saja seperti tadi ya, yang ada lubang-lubang ini di depan. Kita tekan sampai terdengar suara klik begitu ya, seperti itu. Buka lagi ya. Kemudian di bagian bawah setelah kita buka ini ada sebuah ini kait yang menonjol ini adalah gunanya untuk mengancingkan atau membuka, melepas daripada
rel ini ya, kita tinggal congkel ke bawah seperti ini, kita congkel ke bawah ya, congkel ke bawah, kemudian relnya kita lepas ya, seperti itu. Ini kita baut di dinding misalnya, kemudian kita pasangkan ini di situ. Cara pasangnya ya tentu saja dengan mencongkel pengaitnya, kemudian masukkan timernya, setelah tempatnya pas kita lepaskan seperti ini ya. Ya, ini kita masukkan, kemudian kita congkel. Setelah dia masuk baru kita lepaskan pengaitnya, maka dia sudah akan terkancing di sini ya. Tidak bisa bergerak lagi. Seperti itu teman-teman, tentang bagian-bagiannya. Kemudian kita coba bahas fungsi sambungan-sambungannya. Kalau teman-teman cermati ya, di bagian atas ini ada diagram rangkaiannya ya, tapi pada prinsipnya sebetulnya jalur dari timer ini ada dua. Di sini kalau kita lihat ini kan ada 1, 2, 3, 4, ada 5 buah untuk mengaitkan ya. Ini ada 5 buah, 1 yang bawah ini ada 4, yang atas ada 1, sedangkan yang 3 di depan ini kosong, grup. Nah, yang bagian kanan ini ya, 2 ini nomor 7 dan 8, bagian kanan 2 ini ya, ini kanan 2, atas bawah itu sebetulnya adalah suplai power atau suplai daya untuk timernya. Jadi ada dua rangkaian utama. Di sini ada nomor-nomor dari sambungan, dimana nomor 7 dan 8 yang paling kanan atas bawah ini berfungsi untuk suplai daya timer. Jadi dia disambungkan dengan jalur listrik positif dan negatif ya. Tempatnya yang positif negatif bisa bolak-balik, tetapi sebaiknya positifnya yang di bawah. Kemudian rangkaian berikutnya adalah nomor 1, 2, 3. 1, 2, 3 yang bawah ini yang ada mur-mur bautnya ini adalah sebetulnya rangkaian dari jalur masuk dan keluar saklar. Jalur masuknya ada di tengah ini di nomor 3, jalur keluarnya ada 2, yaitu 1 dan 2. Nah, jadi nanti suplai daya disambung, kemudian kita coba saklar-saklar fungsinya ini. Kemudian yang paling penting lagi di depan ini ada sebuah seperti jam, karena memang ini sebetulnya adalah jam. Ketika dia sudah kita koneksikan dengan listrik alat ini di sambungan nomor 7 dan 8, maka otomatis jam ini akan bekerja, ditandai dengan suara detak seperti detak jam biasa ya, mungkin kedengaran ya, detak jamnya, karena alatnya tadi sudah saya sambungkan dengan listrik. Nah, di atas ini ada tulisan reserve 150R 150H, itu artinya reserve 150 jam. Jadi alat ini ketika kita koneksikan dengan listrik, maka dia akan mempunyai cadangan baterai 3 hari. Meskipun listriknya mati, dia masih bisa bekerja selama 3 hari. Jamnya akan berputar normal selama 3 hari. Kemudian ini ada sebuah tutup ya, kita bisa buka ya, kita bisa buka begini, kita bisa buka dengan mengangkat dari bawah ke atas ya. Ini jam-jam ini bagiannya yaitu ada sebuah tombol di tengah, kemudian ada tombol di ada alat seperti alat skrup yang bisa diputar di atas, kemudian ada seperti saklar geser di bawah. Nah, masing-masing alat ini sebetulnya ada tulisan kecil-kecil ya, teman-teman bisa baca. Yang bawah ini tulisannya adalah auto dan permanen ya, auto dan permanen. Auto itu artinya otomatis bekerja sesuai dengan fungsi-fungsinya. Kalau permanen itu artinya dia saklar ini tidak akan bekerja, tetapi dia akan terkoneksi, tersambung secara langsung
Ya, maka untuk memfungsikan timer ini, ya ini harus geser ke kiri, ya seperti ini. Kita geser ke kiri, kita pakai yang auto. Kemudian biru-biru ini adalah tombol-tombol kecil yang bisa kita atur, kita rapatkan atau kita renggangkan. Ini untuk pengaturan jam-jamnya, ya. Karena di sini ada tulisan melingkar, ini ada jam, kemudian di bagian tengahnya lagi ada menit. Nah, langkah pertama yang perlu kita lakukan adalah menyesuaikan jam yang ada di sini dengan jam real yang berlaku di dunia nyata, ya. Jam kita sesuaikan dengan jam yang ada di HP misalnya. Caranya adalah dengan memutar tombol ini, ya. Di sini ada sebuah tanda berupa titik segitiga, ya. Ini ada tanda titik segitiga. Nah, inilah yang kita gunakan sebagai standar menentukan acuannya. Kita putar misalkan jarum segitiga tadi sampai menunjuk angka jam real yang berlaku saat ini. Setelah yang di atas jamnya sesuai, menitnya pun kita putar lagi sampai dia sesuai dengan menit yang berlaku saat itu. Nah, itu adalah pengaturan jamnya. Langkah pertama adalah atur sesuaikan jam timer ini dengan jam real. Kemudian yang kedua, tombol-tombol biru ini untuk menentukan di mana saklar ini akan bekerja. Jadi saklar ini setiap jamnya dibagi dua, artinya kita bisa mematikan atau menghidupkan saklar itu per 30 menit. Misalkan kita naikkan di angka yang, cara menaikkannya adalah dengan mendorong biru-biru kecil ini ke belakang seperti ini, ya. Kita dorong ke belakang, bisa menggunakan obeng atau jari sesuai angka-angka jamnya. Nah, ini kita acak saja, ya, seperti ini. Nah, nanti ketika jam ini berputar, ya, seperti jam biasa, maka saklar akan bekerja. Coba perhatikan, ditandai dengan bunyi ya seperti itu, cetik gitu. Kita putar lagi, ya, kita putar lagi, ya. Nah, seperti itu. Bunyi tadi mengindikasikan bahwa sistem saklar ini bekerja sesuai jam-jam yang kita atur, kita tentukan, kita tarik ke belakang di tombol-tombol biru ini, ya, tombol kecil-kecil biru, ya. Maka misalkan kita ingin mengatur bahwa nanti suatu alat akan nyala di jam tertentu, ya kita naikkan atau turunkan tombol-tombol kecil biru ini, ya. Terus sebetulnya satu alat ini bisa dipakai untuk menyalakan sebuah mesin, misalkan bergantian, bahkan beberapa mesin bersamaan. Misalkan kita mempunyai 2 buah pompa air dan 2 buah lampu yang masing-masing kita inginkan nyala bergantian, artinya lampu A nyala bersamaan dengan pompa A pada jam tertentu, kemudian lampu B menggantikannya nyala bersamaan ketika pompa A dan lampu B dimatikan, seperti itu. Nah, kemudian yang perlu kalian cermati teman-teman, cara menyambungnya adalah jalur yang 7-8 ini disambungkan dengan arus listrik untuk memberi suplai timernya. Kemudian jalur ke saklar utama ada di nomor 3 ini yang tengah, ya. Ini ada 1, 2, 3, dia ada di nomor 3 ini. Kemudian 1 dan 2 ini bisa kita pilih kalau memang kita hanya mempunyai satu alat saja yang ingin dimatikan atau dinyalakan, ya gunakan salah satu. Tapi kalau ingin bergantian, ya gunakan dua-duanya. Misalkan yang satu ke pompa A, yang kedua ke pompa B. Seperti itu nanti kita ilustrasikan dengan sambungan lampu saja untuk memberikan gambaran yang lebih mudah dipahami. Baik teman-teman, ini timer tap band sudah kita sambungkan dengan
listrik ini ya. Ini sudah kita sambungkan di sebuah terminal. Ini jalur power ke terminal kita sambungkan di tombol di terminal 7 dan 8 ini ya, positif negatifnya di sini ya, positif negatif 7 8. Ini untuk suplai daya ke timernya supaya jamnya bisa jalan. Kemudian fungsi saklar ini kita sambungkan di terminal nomor 3 ini ya, nomor 3 ini adalah saklar, input saklarnya, di input saklarnya di sini. Kemudian lampu saya sambungkan dari output nomor 1 ya, dari nomor 1. Kemudian negatif lampu saya ambilkan ke negatifnya, jadikan satu dengan negatifnya, supply ke timernya ya. Posisi pengaturan ini ya, saat ini sebagian saya naikkan ya, sebagian tetap turun. Dan settingan untuk posisi yang saklar nomor 1 jalur 1 ke arah lampu adalah posisi off ya, karena ini sesuai dengan settingan di sini, dia naik ke atas. Nah, ketika line jalur nomor 1 off, maka nomor 2 ini dia nyala, on ya. Ini bisa dibolak-balik fungsinya. Ini misalkan sebagai contoh, ini nomor 1 ke lampu sedang off, sedangkan nomor 3 dia on ya, nyala, tersambung. Nah, ini sebetulnya tombol di atas ini, yang biru di atas ini, berfungsi untuk merubah on off tadi. Ini bisa kita putar misalkan 1 kali, maka lampunya nyala dan jalur nomor 1 off ya. Ini fungsinya seperti itu. Tombol yang di atas adalah untuk merubah yang on nomor 1 atau nomor 3. Nah, kemudian kita coba saklar ini sekarang posisi off, kita analogikan waktu berputar ya. Ini kita putar sampai nanti ketika jam menunjukkan waktu aktif yang sudah kita setting ya, seperti ini terus ya. Oh ya, satu hal yang lupa, ini harus dipastikan dalam posisi auto ya. Ini sudah dalam posisi auto. Kalau dia posisi permanen begini, dia nanti tidak akan bekerja. Posisi harus auto seperti ini ya. Ini coba kita putar jamnya sampai dia nanti pada waktu yang kita tentukan dia akan nyala ya, seperti itu. Dia akan nyala sampai terus waktu kita tentukan dia off, dia akan off ya, seperti itu. Nah, ketika posisi lampu sedang nyala, maka jalur, karena lampu ada jalur 1, jalur ketiga jadi bergantian jadi off, seperti itu. Yang nyala adalah jalur 1, jalur ke lampu. Demikian teman-teman, mudah-mudahan bisa bermanfaat terkait dengan penggunaan bagian-bagian dan cara merangkai timer tap-band ya, yang berfungsi untuk mengatur jalur saklar berdasarkan waktu yang kita tentukan. Mungkin bisa digunakan untuk pengaturan lampu, misalkan lampu pengen kita nyalakan jam 6 sore, kemudian jam 10 malam mati, kemudian nanti nyala lagi jam 4 pagi, jam 6 pagi mati, seperti itu bisa juga untuk digunakan untuk pompa ya, nyala hidup bergantian antar 2 pompa. Begitu juga alat-alat lainnya, kipas angin dan lain sebagainya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.